Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-240. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-240 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, dan saham pertama yang akan kita review di part yang ke-240 hari ini adalah saham IRA, di mana saham IRA ditutup minus 1,21% di harga 1.635. Kalau kita perhatikan bahwa saham IRA ini masih aman, masih berada di atas level PBL, level support terkuat saat ini yaitu di 1.585. Artinya ini kurang lebih hanya beberapa poin lagi dia menuju ke level supportnya, sehingga kalau misalkan IRA ini bisa berhasil turun dulu ya, mungkin di 1585 sampai dengan 1600, itu bisa dipertimbangkan untuk entry dengan batasan cut loss kurang lebih 3 tick dari 1585, kurang lebih di 1560 atau di 1550. Teman-teman bisa pakai itu sebagai area untuk cut loss dengan target kenaikan menuju PBH yaitu di 2070. Sekali lagi, IRA ini masuk dalam indikator yang cukup menarik karena dia sudah downtrend, sempat naik sedikit, downtrend lagi, kemudian sideways, dan sideways-nya ini masih bertahan di atas PBL, sehingga IRA ini teman-teman bisa masukkan ke watchlist untuk bisa dibeli. Tapi kalau di harga 1635 memang saya pribadi tidak akan mau membeli dulu saham IRA, tapi saya akan lebih menawar lagi IRA kalau bisa di 1585 sampai dengan 1600, itu mungkin menjadi area beli yang menarik. Jadi kalau dia masih kuat bertahan di atas 1585, kemudian harga closing atau harga terakhir dia posisi saat besok market open itu mungkin di 1600, 1590. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai koleksi saham IRA. Tetapi kalau setelah teman-teman koleksi ternyata IRA jebol di bawah 1585, langsung punya batasan cut loss, punya bantalan untuk melepas semuanya, yaitu kurang lebih di 1550 sampai dengan 1560. Dan kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan di 1585, maka ada peluang rebound menuju ke level PBH yaitu di 2070. Kemudian saham berikutnya adalah saham PIVA, di mana saham ini tutup minus 2,33% di harga 1050 setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi di perdagangan hari sebelumnya atau di minggu sebelumnya. Namun setelah itu PIVA kemudian kembali turun dan saat ini mulai mendekati area PBL di 960. Jika PIVA turun lagi di bawah 1050, bahkan di bawah 1000, tetapi dia bisa kuat di atas 960, boleh pertimbangkan untuk membeli dengan area buy di 960 sampai dengan 980 dengan batasan cut loss kurang lebih di 940, dengan target kenaikan adalah menuju TP 1 di 1155, itu ada gold line, dan TP2 menuju PBH atau resisten terkuat di harga 1220. Tapi ketika teman-teman melihat bahwa harga PIVA ternyata open dan langsung jebol di bawah 960, maka mending wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Jadi intinya pastikan dulu PIVA masih bisa kuat bertahan di atas 960, baru teman-teman boleh pertimbangkan untuk membeli saham ini. Tapi kalau misalkan setelah teman-teman beli ternyata dia tidak mampu bertahan, dia jebol lagi di bawah 960, langsung pasang area cut loss kurang lebih di 940, 950, teman-teman bisa lepas dulu untuk saham PIVA. Kemudian berikutnya kita punya saham JEPFA, di mana saham ini ditutup minus 0,5% di harga 2020, di mana saham JEPFA ini masih berada di resiko medium. Kalau kita perhatikan juga dia masih berada kurang lebih di tengah-tengah dengan PBL atau support terkuat di 1860 dan resisten terkuat berada di 2270. Jika teman-teman ingin membeli JEPFA, memang lebih direkomendasikan lebih dekat dengan 1860, jauh lebih menarik ya, kurang lebih 1860 sampai dengan 1900. Teman-teman bisa tunggu di sana sebagai titik untuk kembali membeli saham JEPFA dengan batasan cut loss kurang lebih di 1800 sampai dengan 1820, dan target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 2270. Jadi kalau selama dia masih belum masuk ke area beli, maka jangan dulu teman-teman membeli saham JEPFA. Tetapi kalau misalkan ternyata JEPFA justru tidak turun mendekati 1860 sampai dengan 1900, malah terus naik, maka teman-teman bisa cegat dia di 2070 ya. Di sini ada gold line, silakan buy on breakout di 2070.
cut loss kurang lebih di 2040 dengan target adalah menuju ke 2270. Kemudian setelah Jeva kita punya saham PTBA, di mana saham ini ditutup minus 0,44% di harga 2290, di mana saat ini harga PTBA berada di bawah PBL, yang artinya saham ini masih belum menarik karena dia akan jauh lebih menarik ketika mampu menembus lagi level resisten PBL, yaitu di harga 2340. Di chart dari The Golden Cross ini menunjukkan bahwa low 40 hari harga terendah itu berada di 2270. Artinya kurang lebih hanya 20 poin lagi dia menyentuh low 40 hari harga terendah, dan ketika itu tidak mampu ditahan, maka PTBA pasti bisa akan terus melanjutkan penurunan, dan penurunan itu pasti akan dalam. Tetapi kalau misalkan dia mampu bertahan dan dia bisa naik, bisa breakout di atas 2340, ya ini kurang lebih ada 40 sampai 50 poin lagi, kurang lebih 4 sampai 5 tick lagi. Ketika dia mampu breakout, maka teman-teman boleh pertimbangkan untuk membeli saham PTBA dengan target adalah menuju ke 2382, dan target jauh adalah menuju PBH yaitu di 2450. Tetapi bagaimana kalau misalkan teman-teman mengatakan bahwa daripada tunggu breakout dulu di 2340, boleh tidak ketika saya harus membeli di harga saat ini? Jawaban saya boleh-boleh saja, asalkan level 2270 ini tidak ditembus ya. Kalau teman-teman mau nekat ya, mau lebih cepat masuk walaupun sinyalnya belum ada, maka silakan spekulasi buy. Tetapi ingat, ketika teman-teman mau spekulasi buy, maka area belinya selama dia masih berada di atas 2270 aman. Jadi kalau mau masuk di 280 boleh, 2290 boleh, atau yang mau tunggu breakout di 2340 juga tidak masalah. Yang penting adalah dia tidak boleh jebol di bawah 2270. Ketika jebol di bawah 2270, maka silakan pasang kurang lebih 3 tick ya di 2240 atau di 2230 sebagai batasan untuk cut loss. Setelah PTBA kita punya saham ISSP, di mana saham ini ditutup minus 2,66% di harga 220. Kalau teman-teman perhatikan bahwa ISSP sendiri bergerak cenderung sideways dengan pergerakan yang sering berulang, di mana dia dari PBL di 202, kemudian dia naik menuju PBH di 236 namun tidak mampu bertahan. Saat ini kembali dia menguji lagi di level sini ke 202 kurang lebih, dia kembali lagi ke 236, menguji lagi, dan sekarang percobaan untuk yang ketiga kalinya dia menguji namun tidak mampu menembus PBH di 236, dan sekarang berjuang atau sedang menuju ke arah PBL di 202. Nah, jika teman-teman perhatikan ISP ini dengan pola yang sama, ketika dia mampu kembali turun di level 202 mungkin sampai dengan 206, silakan pertimbangkan untuk entry dengan batasan cut loss kurang lebih di 198, 199, dan target kenaikan adalah menuju ke PBH yaitu di harga 236. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu turun ke level 202 sampai dengan 206, malah dia bisa breakout di atas 236, maka silakan buy on breakout di 236, cut loss kurang lebih di 230, dan targetnya adalah menuju 40 hari harga tertinggi yaitu di 246. Tetapi memang jauh lebih berisiko ketika teman-teman beli di buy on breakout. Mending lebih rekomendasikan adalah teman-teman tunggu di sekitaran area PBL. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-240 hari ini adalah saham BBKP, di mana saham BBKP ditutup naik 3,53% di harga 468. Kalau teman-teman perhatikan bahwa dia telah mampu naik di atas PBL ya, PBL di 462, dia sempat tadi ke 450, 452 namun berhasil breakout di 462 dan akhirnya closing di 468. Dan ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena dia mampu closing di atas level support terkuatnya di 462, sehingga ada kemungkinan masih ada potensi dia bisa akan terus melanjutkan kenaikan di keesokan harinya, dengan target adalah terdekat minimal dia harus kembali menembus level gold line di 476. Kalau yang sudah punya saham ini silakan kawal, apalagi yang beli di bawah 450, silakan kawal terus naikkan trailing stop kurang lebih batasi di 462 dengan target jauh menuju ke 505. Itu adalah PBH atau resisten paling kuat untuk saham BBKP saat ini. Kalau misalkan yang belum punya saham ini baru mau membeli, maka pertimbangkan boleh ambil BBKP ketika besok mungkin dia opening sempat down dulu 462, 464, 466. Itu adalah area beli yang cukup menarik dengan
batasan stop loss kurang lebih 3 tick di 456, 458. Teman-teman bisa pakai itu sebagai batasan untuk cut loss, atau kalau mau lebih jauh bisa pakai low 40 area harga terendah, yaitu di harga 450 sebagai batasan untuk cut loss, dengan target terdekat ke 476 dan terjauh menuju ke 505, yang mana sekali lagi itu adalah PBH atau resisten paling kuat untuk saham BBKP. Jadi kalau sekilas kalau saya lihat bahwa memang masih ada potensi, masih ada kecenderungan BBKP ini masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan di perdagangan hari esok. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-240 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi sampai jumpa. Terima kasih banyak dan semoga membantu.